Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Pada saat aku melihat jawaban-jawaban dari orang tua Brigadir Joshua kepada kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini, aku luar biasa salut sekali ya. Mereka ini tidak hanya cerdas dari pemilihan kata dan menjawabnya, tetapi juga ekspresinya itu pas banget untuk mematahkan para kuasa hukum yang sepertinya sedang mencari titik kesalahan. Misalnya kayak hari ini juga ibunda dari Brigadir Joshua ya, Bu Rosti ya, di sini ditanya sama salah satu pengacara penasihat hukum Putri Chandrawati. Ibu, memang Brigadir Joshua itu sering ya berkomunikasi dengan ibu. Sebenarnya setiap pertanyaan dari kuasa hukum itu ada kata-kata bersayap. Nanti akan dipakai untuk menguatkan kliennya. Coba kita analisa bersama-sama. Ini adalah bagian pertama pertanyaan ke ibunda Brigadir Joshua. Kalau ada waktu sempatnya, kalau dia sedang tugas, dia mengatakan nanti malam maknya pas abang lagi longgar. Jadi usahakannya pasti ada komunikasinya paling tidak dalam seminggu itu. Kalau telat, dia mohon maaf, abang bukan karena tidak perhatian sama mama. Nanti akan abang kabari bagaimana kabar abang di pekerjaan di sini. Kalau seminggu itu. Oke. Komunikasi lancar, Brigadir Joshua dengan ibundanya. Kalaupun tidak bisa berkomunikasi, bukan berarti tidak perhatian, tetapi karena sibuk sekali. Kemudian pengacara, kuasa hukum juga mencecar pertanyaan lagi lebih detail. Seminggu berapa kali, Ibu? Berapa kali rata-rata? Oh, kalau masalah nanyakan berapa kali, tolonglah HP anak saya ditunjukkan sekarang semua, biar tertera. Karena saya tidak mengingat bagaimana detailnya anak saya berkomunikasi dengan saya. Alat komunikasi anak aku, tolong Putri kembalikan kepada ibunya. Saya ibu kandungnya. Biar lebih detail, Bapak, Ibu. Itu. Aku suka sekali jawaban ini, Bu Rosti. Ditanyakan lebih detail sama pengacaranya. Seminggu berapa kali? Ya sudahlah, Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, kembalikanlah alat komunikasi dari Brigadir Joshua. Aku yakin itu tidak hilang, tetapi dihancurkan atau bahkan masih disembunyikan. Kalau memang pengen tahu lebih detailnya, ya cek aja di situ. Menurut aku, yang disampaikan dari Ibu Rosti ini adalah sangat masuk akal sekali. Kenapa sih bertanya hal seperti itu? Peluangnya, gini teman-teman ya, kalau aku lihat secara analisa, secara logika, karena memang ada beberapa bagian yang cukup emosional di sini, Bu Rosti. Tetapi kalau aku lihat apa yang akan dipakai untuk menguatkan kliennya dari kuasa hukum ini ke Putri Chandrawati adalah dalam seminggu ternyata kan Brigadir Joshua itu hanya beberapa kali komunikasi, tidak tiap hari tinggalnya nggak bersama. Yang mau disampaikan adalah untuk memberatkan, memberatkan Brigadir Joshua. Misalnya Brigadir Joshua sudah berubah gaya hidupnya karena ibu kan sudah tidak tinggal bersama lagi, jadi ibu tidak bisa mengawasi 24 jam. Ini berhubungan dengan keterangan dari Satpam dari rumahnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bernama Damson tersebut, yang dikatakan bahwa Brigadir Joshua sering mabuk-mabukan, sering ke diskotik, dengan cewek-cewek cantik, punya uang banyak, buka table dan sebagainya. Itu akan dibawa ke arah sana. Akan dikatakan bahwa Brigadir Joshua itu sudah berubah, Brigadir Joshua itu perilakunya sudah tidak seperti itu lagi. Yang ini akan dibuat untuk menguatkan kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati bahwa peristiwa di Magelang itu adalah real, fakta. Karena memang itu adalah yang terjadi. Tetapi kita juga harus ingat, memang dari Barada E atau Barada Richard Eliezer ya, yang sudah membantah pernyataan Susi, saksi yang memang kayak banyak banget kebohongan. Di situ dikatakan bahwa Barada Eliezer memang melihat ada Putri Chandrawati di ruang tamu tanggal 4 Juli tersebut, memang akan membopong Putri Chandrawati di ruang tamu untuk ke kamar. Tetapi Baradae mengatakan saat itu saya dipanggil oleh Brigadir Joshua untuk membantu membopong Ibu PC. Tetapi Ibu PC memberikan tanda begini, artinya ditolak. Apakah itu make sense? Kalau Brigadir Joshua mau melecehkan Putri Chandrawati rame-rame gitu bareng-bareng, kan nggak masuk akal. Tetapi ini kan diputar-balikan dari Kuat Ma'ruf, terus juga Susi, yang mengatakan itu dibopong gitu. Dan Susi pun sudah merubah keterangannya dari BAP di persidangan kemarin. Di BAP Susi mengatakan sudah dibopong. Kemudian Kuat Ma'ruf datang. Tetapi di persidangan dikatakan baru mau dibopong.
Susi memberikan alasan ke Yang Mulia Hakim, alasannya kenapa kok berubah? Karena waktu di BAP pikiran saya lagi kacau. Ya, you know lah ya, poinnya seperti apa. Kalian tonton di video sebelumnya, sudah aku bahas lebih detail. Jadi saya sebagai orang tua sudah hancur Bapak hati saya. Saya harus mengingat bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anakku. Jadi biar lebih detail dengan Bapak pengacara, Bu Putri, Pak Sambo, mohon. Alat komunikasi anakku, alat komunikasiku ada di sini. Biar lebih detail. Begitu. Alat komunikasi disembunyikan karena ini adalah salah satu target dari Ferdy Sambo menurut aku. Pokoknya saya rela di penjara atau dihukum mati. Yang penting motif sebenarnya tidak terungkap. Itu adalah opiniku dan juga beberapa analisa kenapa mereka tetap kekeh dengan hal seperti itu. Di sisi lain, dalam persidangan yang sama juga ayahanda Brigadir Joshua juga diberikan pertanyaan. Ini pertanyaan juga yang akan dipakai untuk memberatkan Brigadir Joshua tentang hubungannya dengan Vera. Pertanyaannya adalah tentang asmara. Oke, kita simak dulu bagian yang pertama ini teman-teman. Tua ini punya teman dekat. Ada? Ada. Vera Simanjuntak. Vera Simanjuntak. Oke. Pengetahuan Pak Samuel, sejak kapan mereka punya hubungan dekat? Tanggal, bulan, tahunnya saya kurang tahu. Yang saya tahu semenjak dia bertugas di Bangko Pamenang, Merangin. Oke. Disitulah orang itu mulai berteman. Itu adalah pernyataan dari ayahanda Brigadir Joshua tentang hubungan dengan Vera. Kemudian lanjut lagi aku lihat semuanya ternyata sampailah kepada pertanyaan begini. Brigadir Joshua kan diketahui pulang terakhir kali itu adalah di pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Ini akhirnya sudah awal tahun yang lalu ya. Mereka ingin mengatakan bahwa kenapa Brigadir Joshua tidak menemui Vera pada saat pulang. Apakah Vera itu, setahu aku tidak tahu lebih detail, apakah Vera itu tinggal di Jambi juga, ataukah beda kota atau beda, karena aku tahu ya di Sumatera itu kan tanahnya luas-luas ya. Mungkin dari satu desa ke desa lain bisa jarak 3 jam, 4 jam, kayak beda kabupaten gitu kan ya. Yang disampaikan di sini adalah, tim kuasa hukumnya PC itu punya data, sudah sangat yakin pada saat dia, Brigadir Joshua pulang di terakhir awal 2022 tersebut tidak menemui Vera. Ayahanda mengatakan begini, waktu itu kenapa tidak menemui Vera menurut dia karena sangat sibuk sekali. Pertama, kakeknya meninggal dunia. Kedua, dia juga harus ujian. Ketiga, Bapak, Ferdy Sambo, dan juga PC itu hanya memberikan waktu libur yang singkat. Tetapi aku tahu ini akan dibawa ke arah mana. Ini akan dibawa dihubungkan dengan keterangan Damson juga yang sudah tersebar di media. Damson adalah satpam dari Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa Brigadir Joshua itu punya perempuan idaman lain di Jakarta yang katanya itu adalah yang benar-benar dicintainya. Damson juga mengatakan hal senada dengan pengacara ini. Dikatakan begini dalam rekaman tersebut. Kalau memang Brigadir Joshua itu masih cinta dengan Vera, kalian cek aja, ada nggak foto-foto terakhir Brigadir Joshua dengan Vera? Karena setahu saya, Brigadir Joshua itu baru aja pulang di awal tahun 2022, tapi tidak ditemui ya. Oke, so that's the point. Sebenarnya, kalaupun itu benar, adakah sesuatu hal yang sedang berusaha dibuktikan? Yes, yang berusaha dibuktikan dari kuasa hukum ini adalah bahwa Brigadir Joshua telah berubah, tidak seperti anak dulu di Jambi, pemuda yang lugu dan sebagainya, agar bisa memuluskan langkah mereka tentang peristiwa yang berada di Magelang tersebut, tentang pelecehan ataupun juga perkosaan. Itu adalah yang berusaha diwujudkan, diframingkan ke sana. Itu adalah analisaku teman-teman. Kita lanjutkan. Kebetulan pula paguyubannya. Taliban. Iya. Pulang dari ketika pulang dari Jakarta, setelah berdinas di Jakarta, katakanlah berdinas di tempat Pak Sambo, apa sering ketika pulang ke Jambi menemui Vera? Kalau sering dibilang nggak mungkin, dia kan terbatas waktunya pulang ke Jambi. Nggak salah itu pertanyaan. Tapi pernah. Nggak salah itu. Ya. Sebenarnya orang tuanya juga sudah punya feel ini pertanyaannya mau diarahkan kemana gitu. Vera ya lebih ke tadi yang aku jelaskan. So ada banyak hal yang sangat melelahkan untuk mengawal kasus ini. Akan ada banyak perdebatan pembuktian ini. Tetapi seperti aku katakan bahwa
motif adalah salah satu target dari timnya Verdi Sambo untuk tidak dibongkar ke khalayak ramai. Karena mungkin menyangkut dengan harga dan martabatnya. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.